Oke semuanya, selamat datang kembali di channel Anxiety Beard Care. Kali ini saya akan membahas bagaimana sih caranya sembuh dari anxiety disorder tanpa terjadinya kambuh-kambuh lagi. Jadi gimana caranya sembuh tanpa ada kambuh lagi sedikit pun. Karena gini, untuk teman-teman semua rata-rata anxiety disorder ya yang jika mengalami kesembuhan itu tuh cuman hanya sekedar sebentar itu. Ada sesuatu lagi yang memicu untuk comebacknya anxiety, memicu untuk kambuh anxiety, kambuh langsung gitu. Jadi ada beberapa tips untuk teman-teman semua agar tidak terjadi yang namanya kambuh. Yang pertama adalah teman-teman rubah pola pikir dengan baik dan benar. Rubah pola pikir dengan baik dan benar itu gak semudah orang-orang biasa yang gak pernah terkena penyakit anxiety. Jadi mereka hanya cuman kayak pola pikir begini udah gue rubah aja selesai gitu. Itu orang-orang yang normal, tapi berbeda halnya dengan orang-orang yang terkena anxiety disorder. Karena kan itu berbeda gitu. Rasanya juga mereka tidak merasakan gitu bagaimana penderitaan yang teman-teman rasakan gitu. Setiap hari cemas, setiap hari seperti serangan jantung lah, ada yang sesak nafas, ada yang gak bisa nafas dan lain-lain sebagainya. Karena mereka semua gak merasakan itu gitu. Jadi yang pertama adalah rubah pola pikir. Rubah pola pikir adalah jangan kita berpikir apa yang belum terjadi gitu. Contohnya teman-teman baru terkena serangan lambung, ketika lambung teman-teman asam lambung naik ke sini kan ada sensasi-sensasi seperti penekanan di jantung, jantung berdebar, sesak nafas dan lain sebagainya. Itu adalah sensasi aja gitu. Teman-teman harus menyadari bahwa teman-teman itu terkena anxiety. Jadi rubah pola pikir, jangan langsung terkena itu langsung wah ada apa dengan diri saya, ada apa dengan saya, waduh saya kenapa nih, dan lain-lain sebagainya. Itu nggak akan sembuh-sembuh teman-teman, dan itu akan malah menimbulkan hal-hal negatif lagi di pikiran teman-teman yang nanti membuat anxiety ini semakin parah. Itu satu. Yang kedua adalah jangan menerka-nerka masa depan. Ini teman-teman, masa depan, ingat kata-kata saya, masa depan terjadi dengan apa yang kita lakukan hari ini. Yang kita lakukan hari ini outputnya adalah di masa depan. Jadi poinnya apa? Jika kita mau masa depan kita baik, masa depan kita cerah, kita sehat, berarti saat ini kita harus melakukan yang terbaik. Kita harus bekerja dengan sebaik mungkin, kita harus olahraga sebaik mungkin, menjaga tubuh kita dengan baik dan lain-lain sebagainya. Itu yang harus dilakukan teman-teman semua ya. Yang ketiga adalah kita rubah pola makan. Pola makan sembuh anxiety itu ada satu pola yang sudah terbukti sembuh dan sudah terbukti pola ini tuh berhasil, yaitu makan 4 jam sekali dalam satu hari sampai sembuh. Taruh kata teman-teman bangun jam 9 atau bangun jam 8 atau bangun jam 7 yang kerja atau jam 6 jam 5, makan di situ. Makan misal kita taruhlah waktu satu makan jam 6 pagi, berarti makan selanjutnya jam 6, 7, 8, 9, 10, jam 10 makan lagi 4 jam, kemudian 10, 11, 12, 1, 2, jam 2 makan lagi, jam 2, 3, 4, 5, 6, jam 6 makan lagi, terakhir sebelum tidur jam 7, 8, 9, jam 9 atau jam 8. Makan setiap 4 jam sekali selama masih kambuh-kambuhan. Kalau teman-teman mau sembuh, dengerin kata-kata saya, itu adalah jalan terbaik untuk cepat sembuh. Kenapa? Karena lambung teman-teman itu lagi nggak benar, lagi nggak baik-baik aja. Lambung teman-teman itu yang terkena anxiety disorder bekerja 4 kali lipat lebih kencang daripada yang biasanya, sehingga asam lambung itu pasti naik berlebihan. Gas lambung juga semakin besar karena begah. Jadi poinnya apa? Harus dimasukin makanan ke dalam tubuh teman-teman, ke dalam lambung teman-teman, agar menekan asam lambung, agar gak naik, ditekan asam lambung, dan begahnya itu teman-teman terisi oleh makanan. Jadi angin ini nanti akan kempes. Itu saya lakukan selama 1-2 bulan, selesai sudah semua penyakit lambung saya waktu itu. Karena saya waktu itu belum GERD. Mau GERD, mau dispepsia, itu adalah yang paling benar teman-teman. Itu adalah hal yang harus dilakuin kalau teman-teman mau sembuh. Itu semua pilihan dari teman-teman semua. Dan yang ketiga adalah terapi nutrisi dengan suplemen tambahan. Ini akan saya follow up ke teman-teman semua, yang akan saya jelaskan. Jadi ada produk yang namanya nutrisi herbal. Nah, produk ini namanya adalah zinc yang khusus dari
Tianchi. Karena banyak sekarang produk zinc yang tidak ada sertifikasi jelas ya, dan tidak jelas itu zinc dari mana juga gitu. Ini udah jelas zinc dari Tianchi. Zinc itu fungsinya untuk apa? Untuk pemulihan tubuh dengan cepat, memperbaiki sel-sel yang rusak, kemudian untuk menjaga metabolisme tubuh. Jadi metabolisme teman-teman udah jelek sekarang, keganggu, dengan konsumsi zinc dengan rutin akan memperbaiki metabolisme teman-teman dengan baik. Jadi akan kembali normal metabolisme teman-teman. Itu fungsi zinc ya. Untuk teman-teman yang mau beli zinc dari Tianchi, silahkan chat nomor di bawah. Nanti akan saya tulis di deskripsi, nanti di situ ada admin saya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah teman-teman kalau mau butuh konsultasi, saya buka jasa konsultasi. Ya. Nanti konsultasi itu sudah ada seminggu, 2 minggu, dan sampai sebulan. Ya, itu full. Saya akan melayani teman-teman, saya akan membantu konsultasi teman-teman hingga sembuh. Apapun yang ingin teman-teman tanyakan, saya akan jawab. Saya akan bimbing teman-teman hari ke harinya selama masa konsultasi itu. Dan itu pun jasa telepon juga bisa. Ya, jadi ini konsultasi via online. Jadi teman-teman chat by WA dan by calling. Ya, itu konsultasi sama saya full. Apapun yang ingin teman-teman tanyakan mengenai pola pikir, mengenai ketakutan akan kematian, mengenai semua hal ya yang bikin teman-teman cemas, saya bisa jawab di situ. Sama, nomornya ada di bawah. Ya teman-teman ya. Sekian untuk video saya. Semoga cepat sembuh teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.